Bapak Ibu para pensiunan dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu para pensiunan dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, dan selalu dilimpahi keberkahan di setiap harinya. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Bapak Ibu di channel kita tercinta ini. Rasanya sudah lama ya kita tidak berjumpa, dan hari ini saya kembali dengan kabar yang sangat luar biasa. Kabar yang mungkin sudah Bapak Ibu tunggu-tunggu sejak lama. Bapak Ibu pepatah mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Setelah sekian lama Bapak dan Ibu bersabar menahan keinginan bertanya-tanya dalam hati, kapan ya hak kenaikan gaji yang tertunda itu akan benar-benar dilunasi oleh pemerintah? Hari ini adalah jawabannya. Hari yang sudah kita nanti-nantikan bersama akhirnya tiba juga. Pemerintah akhirnya memberikan lampu hijau sebuah keputusan final yang sangat ditunggu sebagai bukti bakti negara kepada Bapak dan Ibu yang telah mendedikasikan usia emas, tenaga, pikiran, dan seluruh jiwa raga untuk Ibu Pertiwi tercinta. Kabar ini bukan lagi sekedar isu atau prediksi pengamat yang simpang siur di media sosial. Bukan lagi kabar burung yang tidak jelas sumbernya, melainkan fakta konkret yang siap dieksekusi hari ini juga, detik ini juga. Namun sebelum kita kupas tuntas detail pencairannya, sebelum kita masuk ke inti pembahasan yang sangat penting ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang, terus tumbuh, dan terus memberikan informasi yang bermanfaat, informasi yang akurat, informasi yang Bapak Ibu butuhkan setiap harinya. Tanpa berlama-lama lagi, tanpa basa-basi yang panjang lebar, mari kita simak kabar gembira selengkapnya yang sudah saya siapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, kabarnya Bapak Ibu yang sangat membahagiakan, yang sangat menggembirakan hati kita semua, bahwa pensiunan janda dan duda juga ikut menerima rapel hari ini. Ya Bapak Ibu dengar baik-baik, tidak hanya pensiunan aktif saja, tetapi juga para janda dan duda yang menerima pensiun terusan juga mendapatkan haknya. Begini cara hitungannya yang perlu Bapak Ibu pahami dengan seksama. Nah, pastikan Bapak Ibu dapat mengikuti informasi ini secara seksama. Jangan sampai ada yang terlewat. Jangan sampai ada informasi penting yang luput dari perhatian Bapak Ibu agar semua informasi yang kami sampaikan dapat dipahami secara lengkap, benar, dan tidak menimbulkan kebingungan di kemudian hari. Momentum yang paling dinantikan di tahun fiskal ini akhirnya tiba juga. Setelah penantian yang panjang, setelah kesabaran yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian, Otoritas Keuangan telah merilis perintah pencairan dana rapel untuk pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Pembayaran ini adalah pelunasan atas selisih kenaikan gaji pokok yang terakumulasi selama beberapa bulan terakhir yang sudah menumpuk, yang sudah menjadi hak Bapak, Ibu sejak lama. Pemerintah menjamin dengan tegas bahwa hak ini bersifat mutlak dan tidak akan dikurangi sedikit pi, tidak akan dipotong dengan alasan apapun. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli para pensiunan di tengah kondisi ekonomi yang kita hadapi saat ini, serta menunaikan janji kesejahteraan yang tertuang dalam regulasi terbaru yang sudah menjadi komitmen pemerintah kepada para pensiunan. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita boleh tersenyum lega, kita boleh bernafas lega, kita boleh merasa bahagia karena perjuangan kita tidak sia-sia. Akhirnya pencairan yang kita tunggu-tunggu sudah terlihat jelas di depan mata. Surat perintah pencairan sudah turun dari pusat, sudah didistribusikan ke seluruh cabang. Uang rapel yang menjadi hak Bapak Ibu pensiunan siap disalurkan ke rekening masing-masing. Perlu kami tegaskan dengan jelas dan keras, ini adalah murni hak Bapak Ibu sekalian yang tertunda pembayarannya karena proses administrasi yang memang membutuhkan waktu, bukan bantuan sosial, bukan sedekah, bukan pemberian yang bersifat sukarela. Negara hadir untuk melunasi kewajibannya sebagai bentuk penghormatan atas jasa Bapak Ibu sekalian di masa lampau, atas dedikasi yang telah Bapak Ibu berikan selama puluhan tahun mengabdi. Lantas bagaimana teknis pengambilan dananya? Apakah Bapak Ibu harus repot antre? Apakah harus datang pagi-pagi ke kantor cabang? Mari kita cek mekanismenya dengan detail agar Bapak Ibu tidak bingung dan tidak salah langkah. Eksekusi pencairan dana rapel dimulai secara efektif pada hari ini. Pada detik ini juga melalui mekanisme transfer otomatis yang sudah sangat canggih. PT Taspen selaku penyalur dana pensiun telah memutakhirkan sistem perbankan mereka agar dana langsung mendarat ke rekening penerima tanpa perantara, tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit.
Pensiunan tidak diwajibkan melakukan verifikasi fisik ke kantor cabang mengingat sistem notifikasi digital via SMS banking atau mobile banking akan bekerja secara real time saat dana masuk ke rekening Bapak Ibu. Jadi begitu uang masuk langsung ada notifikasi yang akan Bapak Ibu terima di handphone masing-masing. Nah Bapak Ibu, berita terbaiknya adalah Bapak Ibu bisa duduk manis di rumah, tidak perlu kemana-mana, tidak perlu repot-repot keluar rumah di pagi buta. Pencairan dimulai dari detik ini juga lupakan antrian panjang yang melelahkan, yang membuat lutut pegal, yang membuat Bapak Ibu harus menunggu berjam-jam di bawah terik matahari. Sistem transfer sekarang sudah sangat canggih, sudah menggunakan teknologi terkini. Uang akan berjalan sendiri masuk ke rekening Bapak Ibu. Secara otomatis tanpa Bapak Ibu harus mengangkat jari sedikit pun. PT Taspen dan perbankan mitra sudah tersinkronisasi dengan sempurna, sudah terintegrasi sistemnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ke kantor Taspen hanya untuk bertanya kapan cair. Tidak perlu repot-repot mengecek ke sana kemari. Cukup pantau HP Bapak Ibu saja dengan tenang. Jika ada notifikasi SMS banking atau saldo bertambah di mobile banking, itulah tanda bahwa rezeki sudah sampai, bahwa hak Bapak Ibu sudah dibayarkan. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, sebelum terlalu excited, sebelum langsung dicek saldo di ATM, Bapak Ibu harus paham dulu kenapa nominal yang diterima si A bisa berbeda dengan si B. Kenapa teman Bapak Ibu yang sama-sama pensiunan bisa menerima jumlah yang berbeda. Mari kita bahas ini dengan detail agar tidak ada kesalahpahaman. Besaran rapel yang diterima setiap individu bersifat variatif dan personal, sangat tergantung pada kondisi masing-masing pensiunan. Variabel penentunya meliputi gaji pokok terakhir yang Bapak Ibu terima sebelum pensiun, golongan ruang yang Bapak Ibu capai selama masa kerja, serta durasi bulan keterlambatan pembayaran yang terjadi. Rumus dasarnya sebenarnya sederhana, yaitu akumulasi selisih gaji baru dikurangi gaji lama dikalikan dengan jumlah bulan yang tertunda. Selain itu, komponen tunjangan yang melekat pada gaji pokok seperti misalnya tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan kinerja, dan berbagai tunjangan lainnya juga mengalami penyesuaian yang turut dihitung dalam rapel ini. Jadi bukan hanya gaji pokok saja yang naik, tetapi juga seluruh tunjangan yang terkait dengannya. Jangan kaget Bapak Ibu jika nanti ngobrol dengan teman sesama pensiunan, ngobrol dengan tetangga yang juga pensiunan, kok jumlahnya beda, kok dia lebih besar atau lebih kecil. Itu wajar sekali, sangat normal terjadi. Besar kecilnya uang kaget ini sangat tergantung pada sejarah karir Bapak Ibu selama mengabdi. Golongan 4 tentu akan berbeda jauh dengan golongan 3, begitu juga golongan 3 dengan golongan 2, begitu juga dengan masa kerjanya. Semakin lama masa kerja biasanya semakin besar juga rapelnya. Jadi simpelnya, begini Bapak Ibu coba hitung, berapa kenaikan gaji bulanan yang Bapak Ibu terima, kemudian dikalikan berapa bulan uang itu tertahan, berapa bulan pembayarannya tertunda. Kalau misalnya tertunda 12 bulan, ya dikali 12 bulan. Kalau tertunda 6 bulan, ya dikali 6 bulan. Dan ingat baik-baik kenaikan ini juga menyeret tunjangan lain ikut naik semua. Jadi tunjangan istri atau tunjangan suami, tunjangan anak, tunjangan beras, semuanya ikut dihitung rapelnya. Semakin lengkap tunjangan yang Bapak Ibu terima selama ini, semakin banyak komponen tunjangannya, maka akan semakin besar pula rapel yang akan Bapak Ibu dapatkan. Ini yang membuat setiap orang punya jumlah yang berbeda-beda. PT Taspen menyediakan kanal transparansi melalui aplikasi TUS Taspen Online Service yang bisa Bapak Ibu unduh di handphone masing-masing. Melalui platform digital ini, pensiunan dapat mengunduh rincian pembayaran secara mandiri kapan saja Bapak Ibu mau tanpa harus bertanya ke siapa-siapa. Fitur ini menampilkan detail potongan wajib maupun potongan kredit jika ada, sehingga nominal bersih yang Bapak Ibu terima dapat diverifikasi akurasinya oleh penerima pensiun sendiri. Semuanya transparan, semuanya jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, zaman sekarang zamannya keterbukaan informasi, zamannya digitalisasi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu penasaran dengan rincian hitung-hitungannya, penasaran kok segini saja atau penasaran kenapa ada potongannya, tidak perlu menebak-nebak sendiri, tidak perlu berpikir macam-macam, silakan buka aplikasi TOS Taspen di HP. Di aplikasi itu ada menu khusus untuk melihat daftar
daftar pembayaran pensiun secara lengkap dan detail, semua tercatat rapi layaknya slip gaji yang Bapak dan Ibu terima dulu waktu masih aktif bekerja. Jadi ketahuan berapa uang rapel kotornya sebelum dipotong apa-apa dan berapa potongannya setelah dikurangi berbagai kewajiban. Kalau ada hutang bank, cicilan, asuransi, atau potongan lainnya semuanya tercatat. Fair dan terbuka di sana, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dirahasiakan. Jika Bapak Ibu kesulitan mengakses aplikasi, mungkin karena tidak terbiasa dengan teknologi, mungkin karena HP-nya yang lama, cara alternatifnya adalah cetak buku tabungan di bank atau cek mutasi di mesin ATM terdekat. Pastikan ada kode transaksi masuk dari Taspen yang menunjukkan bahwa memang benar dana sudah ditransfer. Biasanya ada keterangan yang jelas dari mana uang itu berasal. Nah, uang sudah siap dicairkan, sistem sudah oke dan berjalan dengan baik. Tapi ada satu hal sepele yang mungkin sering membuat pencairan gagal. Satu hal yang mungkin Bapak Ibu anggap remeh, padahal sangat penting. Kira-kira apa itu? Penasaran kan? Mari kita ikuti terus penjelasan ini sampai selesai agar Bapak Ibu tidak mengalami kendala saat pencairan nanti. Status autentikasi penerima pensiun menjadi gerbang utama keberhasilan. Transaksi menjadi kunci apakah uang akan masuk atau tidak. Kegagalan melakukan autentikasi berkala dapat menyebabkan dana tertahan sementara oleh sistem bisa membuat uang tidak bisa masuk ke rekening Bapak Ibu. Taspen menghimbau dengan sangat agar proses biometri wajah dilakukan secara rutin setiap bulannya, jangan sampai terlewat. Bagi penerima pensiun yang sedang sakit atau lansia yang kesulitan melakukan autentikasi sendiri, disarankan segera melapor ke mitra bayar agar mendapatkan perlakuan khusus atau asistensi manual dari petugas yang berwenang. Jadi Papu, ini poin paling krusial yang harus Bapak Ibu perhatikan dengan serius. Jangan sampai uang sudah di depan mata, sudah siap masuk, tapi gagal masuk cuman gara-gara lupa melakukan absen digital saja. Autentikasi di HP ibarat kunci gembok yang membuka pintu rezeki Bapak Ibu. Bapak, Ibu harus melakukan scan wajah secara rutin agar sistem tahu bahwa Bapak, Ibu masih hidup, masih berhak menerima dana pensiun ini, masih layak menerima hak yang sudah ditetapkan. Kalau gagal terus saat scan wajah, mungkin karena pencahayaan kurang, mungkin karena kamera HP yang kurang bagus, jangan panik dulu, jangan buru-buru menyerah. Coba cari tempat yang lebih terang, coba dekat jendela yang ada cahaya matahari, atau minta bantuan cucu, anak, atau keluarga yang lebih muda, yang lebih paham teknologi. Kalau misalnya Bapak Ibu sedang sakit parah, sedang dirawat di rumah sakit, atau benar-benar tidak bisa melakukannya sendiri, suruh anak atau keluarga untuk lapor ke bank tempat mengambil pensiun agar dibantu secara manual oleh petugas. Ada prosedur khusus untuk kondisi seperti ini. Pokoknya pastikan status autentikasi bulan ini berhasil, sudah terverifikasi dengan baik agar keran rezeki rapel ini mengalir lancar tanpa hambatan. Regulasi pencairan rapel juga mencakup hak bagi pensiunan janda, duda, dan yatim piatu yang menerima pensiun terusan. Sebagai ahli waris yang sah, mereka berhak menerima selisih kenaikan gaji pensiunan terusan sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan. Tidak ada diskriminasi dalam waktu pencairan. Semuanya diperlakukan sama dan akan ditransfer bersama dengan pensiunan penerima langsung. Ditransfer pada waktu yang bersamaan sesuai dengan persentase gaji pokok yang menjadi hak waris mereka. Jadi khusus bagi penerima pensiun janda atau duda, jangan berkecil hati, jangan merasa diabaikan. Kabar gembira ini juga milik Anda, juga menjadi hak Anda sepenuhnya. Bapak, Ibu tetap dihargai oleh negara, tetap diperhitungkan hak kenaikan gajinya, otomatis jatuh ke tangan Bapak Ibu sebagai ahli waris yang sah, tanpa ada pengurangan yang tidak wajar, tidak ada potongan aneh-aneh yang tidak jelas dasarnya. Semua sesuai aturan yang berlaku, semua sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi pastikan rekening Bapak, Ibu juga aktif, masih bisa digunakan untuk menerima transfer, nomor rekeningnya masih sama dengan yang terdaftar di Taspen. Peningkatan volume transaksi perbankan di masa pencairan rapel seperti ini sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, oleh para penjahat yang selalu mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan. Pensiunan diminta sangat waspada terhadap modus phishing atau penipuan berupa link palsu yang dikirim via WhatsApp, SMS, atau platform media sosial lainnya. PT Taspen dan mitra perbankan menegaskan dengan tegas bahwa mereka tidak pernah meminta data rahasia seperti PIN, password, kode OTP,
atau informasi pribadi lainnya melalui telepon atau pesan singkat. Keamanan data pribadi adalah tanggung jawab penuh pemilik rekening. Jadi, Bapak Ibu harus menjaga informasi pribadi dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu ini poin terakhir dan ini sangat-sangat penting saat ada kabar pencairan dana besar seperti ini, biasanya para penjahat juga ikut siaga, ikut bergerak mencari mangsa. Hati-hati sekali jika ada pesan WhatsApp masuk yang tiba-tiba mengirim link atau tautan dengan tulisan yang menggiurkan seperti cek nama penerima rapel di sini atau klik untuk melihat jumlah rapel Anda atau verifikasi data untuk menerima rapel. Jangan diklik sama sekali. Jangan sentuh link itu karena itu adalah modus pencurian data yang sangat berbahaya. Ingat baik-baik rumus aman ini Bapak Ibu, hafalkan di kepala, simpan di hati. Taspen dan bank tidak pernah sekali lagi, tidak pernah menelepon Bapak Ibu untuk meminta nomor PIN, kode OTP, password internet banking atau data pribadi lainnya. Kalau ada yang menelepon dan minta data seperti itu, bisa dipastikan itu penipu, itu penjahat yang menyamar. Langsung saja matikan teleponnya, tutup panggilannya. Jangan dilayani sama sekali. Amankan uang Bapak Ibu dengan cara yang bijak. Jika ingin mengambil uang tunai dalam jumlah besar di ATM, pastikan situasinya aman, suasananya kondusif, dan lebih baik ditemani oleh keluarga atau orang yang Bapak, Ibu percaya. Jangan biarkan orang asing yang tidak dikenal menawarkan bantuan di mesin ATM. Jangan mudah percaya dengan orang yang tiba-tiba sok baik. Mereka bisa jadi adalah pelaku kejahatan yang sedang mengintai. Realisasi rapel ini diharapkan mampu menopang kesejahteraan ekonomi, rumah tangga pensiunan, membantu meringankan beban hidup sehari-hari. Sinergitas seluruh elemen dari pemerintah pusat hingga daerah dari Taspen hingga perbankan mitra telah bekerja keras siang malam untuk mewujudkan hak ini, untuk memastikan pencairan berjalan lancar. Mari kita sambut dengan pengelolaan finansial yang bijak, dengan perencanaan yang matang, dan dengan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak, Ibu, dan sahabat setia channel kita, rapel adalah rezeki yang sangat patut kita syukuri dengan sepenuh hati. Ini adalah buah dari kesabaran Bapak Ibu sekalian selama ini. Buah dari perjuangan yang tidak kenal lelah. Gunakan dana ini sebaik mungkin untuk kebutuhan keluarga yang mendesak, untuk kesehatan yang semakin penting di usia senja, atau untuk tabungan masa depan agar hari tua semakin terjamin. Jangan boros menggunakannya untuk hal-hal yang tidak perlu. Jangan habiskan dalam sekejap untuk hal-hal konsumtif yang tidak bermanfaat. Semoga uang yang Bapak Ibu terima membawa berkah, membawa manfaat, dan membawa kebahagiaan untuk keluarga. Semoga Bapak Ibu selalu sehat walafiat, selalu panjang umur, dan selalu diberikan kekuatan untuk menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian bersama keluarga tercinta. Saya selaku admin channel kita pamit undur diri untuk kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus pantau channel ini untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar PNS dan pensiunan yang akurat dan terpercaya. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu sekalian.